Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reginansi Suci Magfira, Fakultas Farmasi dengan NIM 252011016. Yang terhormat Bapak Dr. Kasman, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib adalah 3 kata yang cukup familiar kita baca atau kita dengar, yang untuk kemudian oleh para ahli dikaitkan dengan konsep pendidikan di dalam Islam. Ketiga kata tersebut terdapat di dalam Al-Quran dan telah menjadi inspirasi bagi lahirnya konsep pendidikan di dalam Islam. Penggunaan kata tarbiyah, taklim, dan ta'dib pada prinsipnya sama, yaitu digunakan untuk menjelaskan suatu proses dalam menumbuh kembangkan seluruh potensi manusia ke arah kematangannya, baik dari segi fisik, akal, maupun rohani. Berikutnya ada pengertian. Pendidikan agama Islam dibangun oleh 2 makna esensial, yakni pendidikan dan agama Islam. Salah satu pengertian dari pendidikan menurut Plato adalah mengembangkan potensi siswa sehingga moral dan intelektual mereka dapat berkembang sehingga dapat menemukan kebenaran sejati, dan guru menempati posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungannya. Dalam etiknya Aristoteles, pendidikan diartikan sebagai mendidik manusia untuk memiliki sikap yang pantas dalam segala hal perbuatan. Berikutnya ada tujuan-tujuan dari pendidikan agama Islam, terdiri dari menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap siswa yang positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan. Sebagai esensi takwa, yaitu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan motivasi intrinsik siswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka sadar benar akan iman dan ilmu pengembangannya untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan yang ketiga dari pendidikan agama Islam sendiri yaitu menumbuhkan dan membina siswa dalam memahami agama secara benar, dan dengannya pula diamalkan menjadi keterampilan beragama dalam berbagai dimensi kehidupan. Dasar-dasar pendidikan agama Islam terdiri dari 3 poin, yakni dasar yuridis, dasar religius, dan dasar sosial psikologis. Yang pertama ada dasar yuridis, dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari regulasi yang berlaku di Indonesia, mencakup dari dasar hal ideal, dasar struktural, dan dasar operasional. Hal ini mengandung bahwa pengertian seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya ada dasar religius. Dasar religius dalam uraian ini adalah dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam, yakni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Salah satu di antara banyak ayat Al-Quran yang cukup sering dikaitkan dengan dasar ini adalah terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah ajaranku kepada orang lain walaupun hanya 1 ayat. Dan yang ketiga adalah dasar sosial psikologi. Dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam ditinjau pula dari segi sosial psikologi. Pada hakikatnya manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan adanya pegangan, yaitu berupa agama. Semua manusia akan merasakan ketenangan pada jiwanya apabila mereka dapat dekat dengannya, dengan Tuhannya, dan mengingat Tuhannya, atau dapat menjalankan segala apa yang diperintahkan Tuhannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhannya. Berikutnya ada fungsi pendidikan agama Islam. Menurut Majid dan Andayani dalam jurnalnya mengemukakan ada 7 fungsi dalam pendidikan agama Islam, yakni mencakup pengembangan, penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan penyaluran. Dan menurut Mashkur pada jurnalnya mengenalkan bahwa fungsi dari pendidikan agama Islam adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang dapat memahami dan dapat mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam telah mewarnai proses pendidikan yang ada di Indonesia dengan ajaran agama Islam sebagai konten yang diajarkan. Dengan memperhatikan fungsi-fungsi dan dasarnya, ditinjau dari sisi fungsi, pendidikan agama Islam memiliki fungsi penanaman nilai-nilai Islami melalui pembelajaran yang bermutu. Juga memiliki fungsi keunggulan baik dari segi pembelajaran maupun hasil outputnya, baik dalam kehidupan pribadi dan sosialnya, mampu menebarkan kedamaian sebagai esensi ajaran agama Islam yang baik. Terima kasih.